Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Sore hari ini kita berjumpa kembali sambil menunggu waktu buka puasa. Ya, insya Allah pertemuan ini akan membawa banyak hikmahnya nanti. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kita, ya. Kemudian menghidupkan kita dan mematikan kita tidak lain hanyalah untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Itu, ya. Jadi ciri manusia hidup itu pasti mempunyai masalah, ya, mempunyai persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya, begitu. Bagaimana kita menyikapi masalah tersebut supaya masalah itu tidak menjadi masalah. Pasti ada solusinya, ya. Tinggal bagaimana kita mencari solusinya, begitu. Jadi kadangkala Allah sendiri berfirman, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 216, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairal lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi juga kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah ayat Allah yang mengingatkan kita supaya apa? Kita menerima saja apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang itu tadi kata Allah sendiri, kita menyukai sesuatu padahal ia tidak baik. Kita tidak menyukainya padahal itu baik bagi kita, ya. Sering kita mendengar ada doa, ya Allah berikanlah hidayah, taufik dan hidayah. Ya, hidayah itu apa ya? Petunjuk, begitu. Nah, kalau taufik itu artinya kesesuaian antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Itulah taufik. Tapi kan tidak selalu seperti itu, ya. Kadang keinginan kita belum tentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya ujian.
yang namanya masalah. Nah, bagaimana kita menyikapinya ketika menghadapi masalah itu, menghadapi ujian itu Allah juga sudah memberi solusi. Ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 45 kalau nggak salah ya. Ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk menyelesaikan masalah ya. Ketika kita punya masalah, wasta'inu, kata Allah ya. Meminta tolonglah kalian semua. Bisobri, dengan sabar. Wassalah, dan dengan sholat. Suruh sabar sama suruh sholat. Allah sendiri mengatakan innaha lakabiratun, tapi itu berat ya, suruh sabar, suruh sholat. Agak ini masalah kan gini. Innaha lakabiratun, memang Allah sendiri mengatakan itu berat, tapi ada kecualinya. Illa alal khosyi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, sekarang dikaji orang yang khusyuk itu yang seperti apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Khusyuk itu artinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu artinya yakin. Yakin itu wilayah hati ya. Yakin bahwa kita itu sedang menuju Allah, sedang menjalani kehendak Allah. Jadi ya terserah Allah lah mau diapain, kira-kira begitu ya. Dan yakin juga wa annahum ilaihi raji'un. Suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keyakinan itu ada, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah dalam semua urusan. Insya Allah kita akan bisa merasakan yang namanya sabar. Karena sabar itu wilayahnya di hati. Ya, rasa. Sabar itu rasa. Nah, bagaimana supaya kita merasakan sabar itu? Ada dua pintu masuk ke arah sabar. Yang pertama adalah pandai-pandai bersyukur. Dalam kondisi apapun, pandai-pandai bersyukur. Orang yang sedang diuji sakit misalnya ya. Alhamdulillah ada BPJS misalnya. Alhamdulillah ada yang menjaga, ada yang mengurusi, ada suami, ada anak. Banyaklah. Setiap kali kita itu mensyukuri apa yang ada, insya Allah Allah itu janji akan memperlihatkan nikmat-nikmatnya yang lain ya. La in syakartum la azidannakum. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah itu ya.
Jadi pandai-pandai bersyukur, tidak hanya pandai saja, tetapi pandai-pandai. Nah, itu lebih luas begitu, nggih. Nah, kalau nanti sabar itu sudah kita rasakan, insya Allah kita akan masuk ke dalam wilayah ikhlas. Nih ya. Kalau kita sudah memasuki wilayah ikhlas, janji Allah, setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Nih. Ya. Tidak akan ada lagi rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kesedihan, dan rasa-rasa yang lain yang ada dalam hati itu. Penyakit-penyakit hati itu insya Allah hilang. Janji Allah ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Insya Allah kita terjaga. Kalau sudah merasakan yang seperti itu, nanti kita akan mudah juga melaksanakan sholat. Ya. Makanya Allah sampai berfirman, wastai apa namanya itu? Apa Mas? Dan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Sholat itu menjadi rem, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi ketika kita sholat, ya, sholat itu apa sih? Sholat itu adalah silatun, pertemuan, silatun hubungan, walikoun dan pertemuan, bainal abdi warrabbi. Hubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, itu sholat. Makanya ketika kita sholat, insya Allah semua masalah itu akan selesai dengan Allah. Masalah bisa tidak menjadi masalah asal kita bisa menyikapinya. Kita senderkan diri kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Hidup terserah Allah itu enteng gitu ya. Kemudian yakin juga suatu saat kita pun akan kembali ke Allah. Jadi mari untuk selanjutnya kita berupaya supaya apa? Bisa merasakan sabar, ikhlas, sehingga sholat kita pun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.